Kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta. Lebih suka di tempat rame sih. Kadang-kadang aku juga butuh di tempat sepi untuk menenangkan pikiran. Hai, aku Sabina. Aku sebagai pelaku UMKM. Hai, nama aku Zakia. Profesi aku sebagai karyawan. Perkenalkan, nama saya Prince Galang. Saya sebagai kreator digital. Halo, perkenalkan aku Yuli Sindami. Aku mahasiswi. Iya, sering. Lebih sering ngopi-ngopi aja sih, kafe kayak gitu. Lebih tempat bernuansa alam. Lebih suka ngopi sih, karena lebih suka nongkrong bareng teman-teman. Pengen sih Kak, tapi kalau lebih pengennya sih di rumah aja, lebih asik juga. Terus kalau ada kerjaan sih aku pengennya kerja gitu, nyari duit. Lebih ke sendiri sih, ke me time. Saya lebih menyukai tempat yang sepi karena untuk menikmati me time sendiri dengan nuansa alam. Lebih keseringan bareng temen sih, tapi kalau lagi banyak pikiran tentang pekerjaan, aku lebih suka sendiri. Aku lebih suka tempat yang sepi sih, asal nggak ada asap rokok aja. Lebih suka yang sepi sih, karena di sana itu bisa membuka pikiran dan juga membuka atmosfer baru dalam menumbuhkan imajinasi di tempat yang sepi itu. Lebih suka di tempat rame sih, kadang-kadang aku juga butuh di tempat sepi untuk menenangkan pikiran. Kurang lebih sih sekitar 200-an deh. Kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta. Aku kan ke tempat kopi aja, paling cuman habisin 100.000 aja sih. Lebih ke uang sendiri sih, cuman kadang ada temen yang kayak tiba-tiba mau nraktir aja, entah kayak ulang tahun atau kayak pajak jadian kayak gitu. Lebih sering pakai duit sendiri. Keseringan pakai duit sendiri karena hasil kerja keras aku. Assalamualaikum sahabat syariah, saya Fahmi. Melihat dan mendengar jawaban dari sahabat syariah tentang hangout bersama teman-temannya. Ternyata banyak yang hangout bersama teman-temannya. Hampir mayoritas anak muda memang pernah mungkin 1 kali minimum, bahkan lebih sering untuk hangout bersama teman-temannya. Menurut saya ini mungkin masih hal yang wajar ya, karena setiap orang itu punya cara melepas penat yang berbeda-beda. Ada nih orang yang dia memang sukanya me time atau waktu sendiri dengan misalnya baca buku. Ada juga orang yang seneng melepas penat dengan cara traveling, termasuk juga dengan hangout bersama teman-temannya. Dan ini mungkin masih hal yang wajar saja. Tapi ada satu hal yang harus diingat dan diperhatikan baik-baik. Apa itu? Manajemen finansial. Jangan sampai manajemen finansialnya buruk. Atau misalnya nih gampangnya boros, ya tidak teratur keuangannya berlebihan. Hangout apalagi tadi saya mendengar ada yang sekali spending hangout 500.000, 1 juta. Wajar, tapi kalau berlebih coba hitung. Berapa kali hangout dalam sebulan atau dalam beberapa bulan itu mungkin dihitung. Mungkin akan menghabiskan spending yang lumayan besar ya. Nah, pastikan jangan boros dan diatur keuangannya. Nah, sahabat syariah, ada 4 hal yang harus diketahui, disadari kalau kita pengen mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, harus mengetahui priority spending atau pengeluaran yang prioritas. Kita harus tahu nih mana yang penting dan mana yang nggak penting. Jangan sampai kita ngeluarin budget money ya, tapi untuk sesuatu yang nggak penting. Mungkin pada saat beli kita nggak ngerasa bersalah, tapi bayangin beberapa waktu ke depan itu biasanya ngerasa nih, ternyata saya beli barang yang nggak berguna sebenarnya, nggak dibutuhin banget. Nah bahaya, hati-hati ya, lagi hangout tiba-tiba beli sesuatu yang nggak terlalu butuh sebenarnya. Nah yang kedua juga boleh hangout tapi pastikan kita punya dana safety atau dana cadangan. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh, mungkin sekarang hangout tapi bisa jadi bulan depan ada sesuatu yang kita nggak tahu ada apa nih, jangan sampai kita nggak cukup dananya, berbahaya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, pastikan kalau mau hangout tetap produktif, apalagi anak muda nih sekarang bisa sambil bikin konten kita atau mungkin bikin ide atau mungkin meeting. Jangan cuma hangout terus ketawa-ketawa habisin uang ya, spending money berlebih terus nggak dapat manfaat apa-apa. Sayang banget anak muda nih. Nah yang keempat, pastikan kita gedein income-nya atau penghasilannya. Nanti hangout sih boleh kalau gede penghasilannya gitu ya. Kita gedein nih, misalnya bikin bisnis online atau kita partneran sama siapapun boleh, atau freelancer, content creator, tambah penghasilannya. Sehingga kalau kita mau hangout ya kita memang punya dana yang lebih, bukan sekedar cukup gitu ya. Tapi tetap pastikan kalau punya dana lebih juga jangan menghambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak terlalu penting.
Sahabat Syariah, segitu dari saya. Semoga manfaat tips ini. Saya teringat dengan pesan guru saya. Gini pesannya, tunda kesenangan dan hiduplah dengan cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.